Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azkar Azkia Fathurrahman dari Bogor, angkatan 2020, jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah, yang akan mempresentasikan dengan mata kuliah Akuntansi Bank Syariah dengan judul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Oke. Perkembangan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Dikarenakan adanya perbedaan, maka Ikatan Akuntansi Indonesia atau bisa disebut dengan IAI mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah atau KDPPLKBS pada tahun 2002 dan kemudian disempurnakan pada tahun 2007. Jadi setelah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2002, nah kemudian disempurnakan juga kembali pada tahun 2007 menjadi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau bisa disingkat menjadi KDPPLKS. Kemudian untuk apakah penyempurnaan ini dilakukan? Pasti ada terbenak di dalam diri kita, buat apa sih disempurnain? Untuk apakah penyempurnaan itu? Nah, dilakukan untuk apa? Penyempurnaan ini dilakukan untuk memperluas cakupannya sehingga tidak hanya untuk transaksi syariah pada bank syariah saja, melainkan juga pada jenis institusi bisnis lain, baik yang berupa entitas syariah maupun entitas konvensional yang bertransaksi tentunya dengan skema syariah. Kemudian, berdasarkan pengantar yang disampaikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dalam exposure draft KDPPLKS dan evaluasi penulis terhadap KDPPLKS yang telah disahkan, terdapat perbedaan sistematika penulisan KDPPLKS dengan KDPPLKBS pada tahun 2002. Sistematika KDPPLKBS 2002 hanya menyajikan kerangka dasar yang berbeda atau bersifat tambahan dari KDPPLKS 2004. Dan jika tidak diatur secara khusus, diasumsikan kerangka dasar yang ada dalam KDPPLK pada tahun 1994 dianggap juga berlaku untuk bank syariah. Nah, pada bagian pendahuluan KDPPLKS, dilakukan penyempurnaan khususnya mengenai pemakai dan kebutuhan informasi, kemudian paradigma transaksi syariah, asas transaksi syariah, dan karakteristik transaksi syariah. Pada bagian tujuan laporan keuangan, terdapat tambahan tujuan selain yang diatur dalam KDPPLK, yaitu tujuan keuangan yang terkait dengan yang pertama adalah pemberian informasi dan peningkatan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, dan yang kedua adalah pemberian informasi pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah. Kemudian, pada bagian asumsi dasar, selain diatur asumsi dasar akrual dan kelangsungan usaha, going concern, juga diatur bahwa penentuan bagi hasil harus didasarkan pada dasar kas. Pendapatan atau hasil yang dimaksud ditentukan dari laba bruto atau gross profit. Nah, sementara itu, bagian unsur-unsur laporan keuangan. Nah, antara lain seperti apa sih bagian unsur-unsur laporan keuangan nih? Nah, yang pertama adalah komponen laporan keuangan entitas syariah meliputi komponen laporan keuangan yang mencerminkan antara lain kegiatan komersial, kegiatan sosial, serta kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah. Kemudian yang kedua adalah unsur neraca entitas syariah. Terdiri dari apa saja nih? Terdiri dari aset, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas. Kemudian yang ketiga adalah unsur kinerja, terdiri dari apa? Dari yang pertama adalah penghasilan, beban, dan hak pihak ketiga atas bagi hasil. Hak pihak ketiga atas bagi hasil bukan unsur bebannya, walaupun secara perhitungan dikurangkan dalam penentuan laba entitas.
Kemudian, tujuan dan peranan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Berdasarkan KDPPLKS, paragraf 1 disebutkan bahwa KDPPLKS bertujuan dijadikan sebagai acuan berbagai pihak antara lain yang pertama adalah penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu membuat standar. Jadi tugasnya memang untuk membuat standarisasi. Kemudian yang kedua adalah penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Kemudian yang kedua adalah auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku secara umumnya. Kemudian yang terakhir adalah para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Maka ini adalah beberapa tujuan dan peranannya. Kemudian, ternyata di akuntansi bank syariah ada nih istilahnya bangun prinsip akuntansi syariah. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu bangun prinsip akuntansi syariah. Nah, bangun prinsip akuntansi syariah adalah hal-hal mendasar yang diyakini kebenarannya dan menjadi pokok dasar dalam berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip-prinsip tersebut membedakannya dengan akuntansi konvensional adalah yang bersumber dari ajaran Al-Quran, hadis, dan fikih. Fikih ini termasuk qiyas, ijtima, dan ijma. Jadi apa sih yang membedakan bangun prinsip akuntansi syariah dan konvensional? Jelas tentu pasti ada perbedaan yang sangat signifikan, yaitu apa? Yaitu berdasarkan sumbernya. Sumber dari akuntansi syariah tentunya akan bersumber dari ajaran Al-Quran, hadis, dan fikih yang termasuk di dalamnya adalah qiyas, ijtima, dan ijma. Nah, teman-teman, berikut ini adalah bangun prinsip akuntansi syariah. Apa sih itu? Nah, ternyata dibentuklah bangun prinsip akuntansi syariah dalam sebuah gambar seperti ini. Baik, selanjutnya, paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia. Untuk apa? Untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material maupun spiritual atau falah. Falah itu artinya untuk kemenangan atau untuk kemenangan kita di dunia baik di akhirat. Kemudian, paradigma dasar ini menekankan bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Kemudian, paradigma dasar ini menekankan bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter atau sebagai tolak ukur baik dan buruk, benar dan salahnya sebuah aktivitas usaha atau seorang manusia. Kemudian tentunya pasti ada dong dalam transaksi syariah itu asas-asasnya. Nah, sekarang kita akan mengetahui nih, apa saja asas-asas transaksi syariah. Yang pertama adalah ukhuwah, kedua keadilan, ketiga kemaslahatan, ketiga keseimbangan, dan yang terakhir adalah universalisme. Tentunya kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah prinsip ukhuwah. Nah, apa sih prinsip ukhuwah itu? Apa sih maksud dari prinsip ukhuwah itu? Yaitu adalah transaksi yang diadakan merupakan bentuk interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Ini adalah ukhuwah Islamiyah, yang itu artinya kita saling bersaudara, yang artinya emang seluruh muslim di dunia ini adalah saudara. Kemudian yang kedua adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini apa sih maksudnya? Prinsip keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Ini adalah masuk dari prinsip keadilan. Kemudian selanjutnya adalah prinsip kemaslahatan. Maksudnya adalah transaksi syariah haruslah merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi atau akhirat, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemudian selanjutnya adalah prinsip keseimbangan.
Maksudnya adalah transaksi harus memperhatikan keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan real, bisnis dan sosial, serta keseimbangan aspek lainnya. Kemudian yang terakhir adalah prinsip universalisme. Maksudnya adalah transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat rahmatan lil alamin. Maka ini adalah asas-asas transaksi syariah. Kemudian tentunya setelah kita mengetahui apa saja asas-asas transaksi syariah, kita harus mengetahui mengenai karakteristik transaksi syariah itu sendiri. Nah, terdapat dua nih teman-teman. Yang pertama adalah transaksi syariah komersial yang berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba, dan atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang kedua adalah transaksi syariah non komersial berupa pemberian pinjaman atau talangan atau bisa disebut dengan koret kalau dalam bahasa akadnya, penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Nah, kedua jenis transaksi tersebut harus memenuhi persyaratan syariah, yaitu apa? Yaitu terbebas dari hal-hal yang dilarang seperti terbebas dari unsur riba, dari zulm, maisir, gharar, haram, ihtikar, ta'alluq, dan lain-lainnya. Nah, sekarang tentunya kita harus juga mengetahui setelah karakteristik, kita harus mengetahui siapa aja sih pemakai laporan keuangan syariah. Nah, yang pertama adalah investor sekarang dan investor potensial. Yang kedua adalah pemilik dana koret. Yang ketiga adalah pemilik dana pembiayaan mudharabah. Yang keempat adalah pemilik dana titipan. Yang kelima pembayar dan penerima zakat atau infak, sedekah dan wakaf. Kemudian selanjutnya adalah pengawas syariah. Kemudian selanjutnya adalah karyawan. Selanjutnya pemasok dan mitra usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Kemudian kita juga harus tahu nih, apa sih tujuan dari laporan keuangan itu? Apakah untuk inilah, untuk itulah. Jadi justru kita harus mengetahui apakah tujuan dari laporan keuangan tersebut. Ya, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, itu adalah tujuan dari laporan keuangan. Tapi selain ini ada tujuan-tujuan lainnya. Yang pertama, yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua adalah informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada, serta bagaimana perolehan dan penggunaannya. Kemudian yang ketiga adalah informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Dan yang terakhir adalah informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, serta informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kemudian selanjutnya, asumsi dasar penyusunan laporan keuangan entitas syariah. Ternyata asumsi dasar penyusunan laporan keuangan entitas syariah terbagi menjadi dua nih teman-teman. Yang pertama adalah dasar akrual, kemudian yang kedua adalah kelangsungan usaha. Nah, apa sih maksud dari dasar akrual? Dasar akrual. Untuk apa? Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Nah, dengan dasar akrual ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian, dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Serta diungkapkan dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam keuangan pada periode yang bersangkutan. Kemudian, laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan.
Nah, selanjutnya adalah kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Kemudian, karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah. Nah, yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah dapat dipahami. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis dengan ketekunan yang wajar. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah relevan, yaitu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, masa kini ataupun masa depan dengan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Kemudian yang ketiga adalah andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan disajikan secara jujur dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan. Kemudian yang terakhir adalah dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Nah, sesuai dengan karakteristiknya, laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi komponen-komponen berikut ini. Yang pertama adalah komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial, meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Kemudian yang kedua adalah komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dan yang terakhir adalah komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial. Nah, apa aja tadi? Yang pertama adalah laporan keuangan. Nah, laporan posisi keuangan atau neraca menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan ukuran kinerja entitas syariah yang juga merupakan dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi atau penghasilan per saham. Kemudian yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan selama periode bersangkutan. Suatu entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PSAK terkait. Kemudian, unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan. Ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah aset, yang kedua adalah kewajiban, yang ketiga adalah dana syarikat temporer, dan yang terakhir adalah ekuitas. Aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan memiliki manfaat ekonomi masa depan bagi entitas syariah. Kemudian yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban adalah utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah dana syirkah kontemporer. Dana syirkah kontemporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya yang mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Kemudian yang terakhir adalah ekuitas. Ekuitas adalah hak residual. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dana syirkah kontemporer. Berikut adalah unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan. Kemudian, unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran laba. Tadi posisi keuangan, sekarang pengukuran laba. Yang pertama ada penghasilan.
beban, dan yang ketiga adalah hak pihak ketiga atas bagi hasil. Apakah itu penghasilan? Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset ataupun penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Kemudian yang kedua adalah beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian pada penanam modal. Kemudian yang terakhir adalah hak pihak ketiga atas bagi hasil. Hak pihak ketiga atas bagi hasil adalah bagian bagi hasil pemilik dana atau keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Berikut adalah unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran laba. Kemudian, laporan perubahan ekuitas harus menunjukkan apa aja sih? Harus menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Laba atau rugi neto periode yang bersangkutan. Kemudian setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlah yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas. Kemudian pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan. Kemudian mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. Kemudian saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya. Dan yang terakhir adalah rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agis, serta cadangan. Kemudian komponen keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Yang pertama adalah laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Kemudian yang kedua adalah laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai kewajiban paling liquid dan diakui sebagai pengurang kewajiban ketika disalurkan. Penerimaan non-halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional. Kemudian, pengakuan dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Pengakuan unsur-unsur laporan keuangan merupakan proses bentuk pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke neraca atau laporan laba rugi. Kemudian adalah pengakuan unsur-unsur laporan keuangan, yaitu pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu dari 3 alternatif. Yang pertama adalah biaya historis, yang kedua adalah biaya kini, dan yang terakhir adalah nilai realisasi. Kemudian, pengakuan unsur utama laporan keuangan. Ada beberapa nih teman-teman. Yang pertama adalah pengakuan aset, yang kedua adalah pengakuan kewajiban, yang ketiga adalah pengakuan dana, yang keempat adalah pengakuan sedekah temporer, dan yang kelima adalah pengakuan penghasilan, dan yang terakhir adalah pengakuan beban. Kemudian, catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam laporan keuangan utama. Catatan atas laporan keuangan suatu entitas syariah harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. Yang kedua adalah informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dana penggunaan, penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan. Dan yang terakhir adalah informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.
Kemudian, dalam rangka membantu pengguna laporan memahami laporan keuangan dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas syariah lain, catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, pengungkapan mengenai dasar pengukuran dari kebijakan akuntansi yang diterapkan. Kemudian yang kedua adalah informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah pengungkapan lain termasuk konti, jenis, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya, serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.